Wow. Dilecehkan oleh ayah tiri. Sumpah serapah pada ayah kandung. Tanggal lahir berapa yang Roy maksud? Saya memilih angka kelahiran nomor 11. AWB, kelahiran tanggal 11. Sewaktu kecil dilecehkan oleh tetangganya dan diperkosa oleh ayah tirinya. Menurut pengakuannya, ayah tirinya sering melakukan kekerasan sewaktu ibunya tidak berada di rumah. Apakah karma buruk ini akan terus berlanjut? Atau justru karma baik yang akan datang padanya? Ya, Nona A, saya di sini melihat banyak luka-luka fisik. Itu yang saya lihat dalam penampakan batin saya, banyak banget di sini. Goresan misteri, ini juga goresan yang ketika saya membedah semuanya di sini, ketika bajunya dilepas, saya melihat banyak guratan-guratan goresan. Saya melihat juga Nona A disukai banyak orang yang lebih tua. Atau bisa kita sebutkan suka pria yang lebih tua atau gadun. Saya melihat di sini ada alasan Robi kenapa memang kehilangan ini. Saya melihatkan ada dua karakter. Sosok ayah. Ayah. Ada dua. Itu yang saya bisa baca. Ada rasa dendam. Maksudnya Roy ada dua ayah? Ya. Dua ayah? Di sini ada ayah kandung. Ayah kandung dan? Tiri. Ayah tiri. Ayah tiri. Mencari uang dan pria yang lebih tua adalah plus bonus. Saya melihat di sini juga ada kekecewaan dari ayah kandung dan ayah tiri. Silakan ceritakan kisah kamu. Ya, emang saya udah terbiasa dengan hal-hal fisik ya, kayak pemukulan mau dari kayu, gantungan baju, banyak lah pokoknya. Itu udah kebal banget bagi saya karena itu udah saya sering dapatkan dari saya masih kecil. Jadi udah nggak aneh lagi bagi saya. Iya, emang saya sangat benci sama figur ayah di keluarga saya aja. Dari kecil sama ayah kandung saya, dia nggak pernah ngurusin saya sama sekali. Dan akhirnya saya istilahnya apa ya, kayak ditelantarkan. Kenapa? Di saat mama saya kerja, saya sering dititipkan kemana-mana. Entah itu ke Bandung, Makassar, pokoknya ke saudara-saudara angkat mama saya. Waktu itu siang hari saya sedang main, tiba-tiba saya pulang. Nah, pas baru nyampe pintu rumah adik mama saya itu saya udah disambut. Ada ayah kamu di dalam kamar, cepetan masuk. Ya udah, saya nggak ada firasat apa-apa karena saya masih kecil, masih polos banget, nggak ngerti kan. Saya masuk, buka kamar, itu pintu tuh langsung dikunci, terus saya dijambak, dijedotin ke tembok muka saya, pokoknya intinya sampai muka saya hancur. Setelah muka saya hancur, saya nggak tahu alasannya apa, kenapa tiba-tiba saya dipukuli, itu saya nggak tahu. Saya langsung dibawa ke tempat kerja mama saya. Waktu itu mama saya berprofesi sebagai baby sister. Dan itu untuk yang terakhir kalinya saya ketemu dengan ayah kandung saya. Dan setelah kejadian itu, saya dioper lagi ke kampung. Saya dititipkan ke nenek. Hingga saya kelas 2 SD itu, di suatu pagi saya ingin berangkat sekolah, tiba-tiba ada segerombolan, entah itu siapa, saya nggak tahu karena saya masih kecil juga, itu masih umur 7 atau 8 tahunan lah.
Udah saya berangkat sekolah dengan santainya, terus pulang-pulang saya nyari mama. Nanya ke nenek, "Nek, mama mana?" "Ada di kamar." Pas saya lihat di kamar, itu mama saya udah sama laki-laki. Di situ saya mikir, ini siapa? Saya baru dibilangin, itu ayah baru saya. Ya karena saya masih kecil, saya ya nggak terlalu mikir ya. Oh iya. Nggak lama setelah mama diam-diam nikah kayak gitu, mama ninggalin lagi. Saya ke Jakarta. Saya baru dijemput lagi tuh pas waktu mau kenaikan kelas 3. Dan itu kita masih, gimana, terbilang ekonomi kita tuh masih standar bawah banget. Jadi kita ngontrak di kontrakan satu petak kayak gitu. Mama saya tetap masih bekerja keras. Saya juga melihat di sini sebenarnya kamu ada rasa dendam sama ayah tiri kamu. Karena ayah tiri kamu melakukan sesuatu sama kamu. Saya ingin memperlihatkan goresan yang masih tersisa juga di sini. Bagian sini, bagian belakang Robi. Kalau bisa di sini juga. Ya. Kenapa sih? Apa salah ayah kamu sampai kamu kayaknya benci banget sama dia? Dia yang nyokolain, ngasih makan lah apa segala. Di situ saya cuma bisa senyum miring, ngomong dalam hati. Gak ada tahu-taunya aja busuknya kayak gimana. Seharusnya kalau emang kamu perhatian dan sayang sama mama kamu, Nggak tega karena saya sayang sama mama saya. Dia udah sangat sayang banget sama orang brengsek itu. tapi ini sudah kriminal loh. Sekarang begini, sama anak kandung istrinya aja dia berani, apalagi sama perempuan lain. Dan kamu masih kecil waktu itu, ini udah pedofilia loh. Iya, Robi. Sudah penyakit. Jadi, mama kamu sekarang sedang berbahagia dengan orang yang sakit jiwa. Tapi entah ya, dia masih kayak gitu apa, saya nggak ngerti. Karena ya udah terakhir kali dia bisa nyentuh saya itu waktu kelas 10. Posisi waktu itu saya baru masuk sekolah. Saya bangun telat. Otomatis Sabtu Minggu kan pokoknya baju, sepatu, semuanya saya udah cuci bersih. Dan di hari Senin saya bangun kesiangan. Saya pakai sepatu dalam kamar, buru-buru keluar. Pas baru seperempat nyampe depan pintu rumah tuh saya dipanggil. Saya berhenti, saya nengok ke belakang, itu gagang sapu udah langsung kena. Kena mata saya, muka. Di situ saya sempat nangis sebentar, saya sempat maki-maki. Awas lu, lihat lo, kalau gue udah gede gue bakal balas dendam. Lihat, tunggu, kata gue. Ya udah, dari situ saya paksain berangkat sekolah. Saya naik angkot sambil nutupin mata sampai sekolah. Otomatis jadi pusat perhatian dong. Itu kenapa pada nutupin mata? Apa yang harus dilakukan, Roy? Saya tetap menyarankan di sini supaya hari tua ibumu agak lebih senang daripada berkumpul dengan orang yang salah di sini. Ayah tiri kamu tuh orang yang salah. Daripada menghabiskan hari tuanya dengan orang yang salah, mendingan kamu bilang dari sekarang. Kemudian kedua, saya ingin kamu melakukan karma baik di sini. Melakukan karma baik ketika ada anak kecil perempuan yang kamu lihat udah mau diajak orang lain yang tidak dikenal, kau berusaha untuk jagain saudara kamu atau anak perempuan yang lain. Kamu harus lebih protect mereka. Apakah Roy bisa melihat kalau Nona A ini bercerita ke mamanya apa yang akan terjadi? Apakah dia yang diusir atau bapak tirinya yang dipenjara? Awalnya mamanya depresi. Tapi saya melihat akan tendensi kecenderungannya ke Nona A. Itu yang saya lihat, Robi. Ada satu lagi yang saya ingin sampaikan. Ada 3 huruf di kepala saya. Ada apa dengan huruf ini? PSK. Bekerja
pekerja seks komersial. Apakah memang sempat terjerumus, Nona A? Enggak. Saya nggak pernah nggak pernah terjun ke dunia begitu sih. Pak Roy. Walaupun saya emang maksudnya anak bandel yang sering main malam pulang pagi, tapi kayaknya saya nggak pernah deh. Kalau tidak, minta maaf, karma buruk yang akan didapat. Kamu akan berat untuk menemukan pasangan. Dan kemudian saya melihat juga akan ada perpisahan. Atau mungkin Roy melihat ini adalah karma buruknya nanti, Roy. Setelah dia sering keluar malam, dia terjebak di sini gitu maksudnya. Betul sekali, Robi. Itu juga bisa terjadi. Udah sampai tuh. Amit-amit. Ya udah minta maaf sama Mama. Sama Minta maaf. Sama ayah kan. Mama minta maaf, cuman Sama ya ayah kan. Sama ayah juga. nggak bisa seserius orang kayak sampai nangis-nangis gitu ya. Paling, Karena Ma, maafin aku ya gitu aja, Karena tetap emang sampai cengengesan Januari gitu. cuek banget sih orangnya. Kamu orangnya gengsi. Cuek dia. Pakai hati dong. Ya udah, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak ya Kak. Salam buat keluarga ya.